Warga Israel tampak berbondong-bondong ingin melarikan diri dari negaranya seusai Hamas mulai menyerang negara tersebut pada Sabtu 7 Oktober. Melihat itu, Hamas pun tak memberikan kesempatan warga Israel untuk kabur. Militan Palestina tersebut langsung menyerang Bandara Internasional Ben Gurion Israel di Tel Aviv pada Minggu 8 Oktober. Sirine di bandara itu pun terus meraung-raung menandakan tanda bahaya di wilayah tersebut. Dalam video yang beredar, tampak bandara Ben Gurion dipenuhi oleh warga Israel yang secara mendadak ingin meninggalkan negaranya. Namun wilayah tersebut pun tak luput dari serangan Hamas hingga membuat penerbangan harus ditunda. Tampak banyak dari warga Israel yang terlihat melayangkan protes kepada petugas bandara. Raut wajah kepanikan tampak terlihat di wajah mereka. Sementara itu, penyerangan di bandara yang diklaim sebagai bandara teraman di dunia itu dikonfirmasi oleh sayap militer Hamas Brigade Izzeddin Al-Qassam. Menurutnya, serangan tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Brigade Al-Quds juga mengatakan dalam pengumumannya bahwa Tel Aviv dan Ashkelon menjadi sasaran roket. Sementara itu, militer Israel mengumumkan sirine telah dibunyikan di wilayah tengah negara itu, termasuk Greater Tel Aviv. Pasukan Israel menguasai wilayah Gaza melakukan penyerangan terhadap kelompok Hamas. Israel bahkan mendeklarasikan bahwa pihaknya memblokade total jalur Gaza pada Senin 9 Oktober. Dalam sebuah video menunjukkan wilayah Gaza dihujani rudal Israel di berbagai titik. Akibat rudal tersebut, gedung-gedung tinggi luluh lantak. Asap tebal akibat ledakan bercampur debu membumbung tinggi menyesaki langit Gaza. Rudal Israel tampak ditembakkan hanya dalam kurun waktu yang tak lama. Dilansir dari Al Jazeera, sejak Israel melakukan penyerangan di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober, lebih dari 73.000 warga Palestina mengungsi. Mereka meninggalkan rumah dan berlindung di sekolah-sekolah Badan Pengungsian PBB. Hal itu dikonfirmasi oleh Adnan Abu Hasna, juru bicara media Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat. Adnan mengatakan bahwa orang-orang berdatangan karena wilayahnya menghadapi pengeboman udara secara terus-menerus. Warga di jalur Gaza mengungsi di 64 sekolah dan di berbagai tempat pengungsian lainnya. Tempat-tempat tersebut dipilih warga untuk berlindung karena dinilai menjadi wilayah paling aman sebab terafiliasi dengan PBB. Hamas akhirnya menunjukkan senjata canggihnya yang digunakan untuk menyerang Israel secara mendadak pada Sabtu 7 Oktober, di mana serangan itu membuat Iron Dome yang selama ini dibangga-banggakan Israel mampu ditembus oleh pasukan Hamas. Ternyata senjata tersebut merupakan buatan sendiri dari warga Palestina. Dalam video yang beredar, tampak seorang militan Palestina memasang peluru di senjata tersebut. Kemudian terlihat senjata canggih itu dioperasikan secara digital. Tampak peluru itu pun melayang di udara dan menghantam wilayah Israel. Dalam keterangan video itu dijelaskan bahwa senjata itu menjadi sistem pertahanan nomor 1 buatan sendiri. Diketahui dalam serangannya pada Sabtu lalu, Hamas meluncurkan ribuan roket ke Israel. Sontak penyerangan secara mendadak itu pun mengejutkan dunia. Hingga kini, akibat serangan tersebut sudah ada lebih dari 700 warga Israel yang tewas. Selain itu, beberapa wilayah di Israel juga tampak porak-poranda akibat serangan dadakan Hamas tersebut. Seusai Hamas menyerang, Israel juga melayangkan serangan balik ke Palestina, di mana mereka menyerang Gaza tanpa ampun dan meratakan bangunan di sana. Lebanon, di Mesir wal Jazair wal Maghrib al-Arabi, في باكستان وماليزيا وإندونيسيا وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي ابدأوا بالزحف اليوم الآن وليس غدا نحو فلسطين ولا تجعلوا حدود. Indonesia pun diminta untuk membebaskan Masjid Aqsa yang berada di kota tua Yerusalem. Adapun masjid tersebut kerap menjadi pusaran konflik antara Israel dan Palestina.
Video tersebut diunggah ulang oleh salah satu akun Twitter Fakri pada Sabtu 7 Oktober. Adapun video berdurasi 10 menit itu menunjukkan Komandan Tertinggi Brigade Al-Qassam Muhammad Al-Daif sedang berbicara. Sayangnya video itu tak memperlihatkan secara jelas wajah Muhammad Al-Daif. Dalam bayang siluetnya, Muhammad Al-Daif menyebut beberapa negara di Asia Tenggara dan seluruh Islam termasuk Indonesia. Ia meminta agar ada pembebasan untuk Masjid Aqsa. Perlu diketahui masjid yang berada di Yerusalem ini kerap menjadi serbuan pasukan Israel. Sementara Brigade Al-Qassam merupakan sayap militer Hamas yang berperan dalam serangan Israel pada 7 Oktober. Terlebih peristiwa ini menjadi pertama kalinya Hamas menyerang Israel dari darat dan udara. كل القوى العربية والإسلامية لكنس هذا الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا. يا أهلنا في الأردن ولبنان، في مصر والجزائر والمغرب العربي، في باكستان وماليزيا وأندونيسيا، وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي. ابدأوا بالزحف اليوم الآن وليس غدا نحو فلسطين. Serangan besar-besaran yang dilakukan Hamas ke Israel mendorong kelompok lain untuk memberikan dukungan ke Palestina. Salah satunya ialah pasukan Hizbullah yang berasal dari Lebanon. Keduanya merupakan musuh besar Israel. Sama-sama menjadi musuh besar Israel, lantas apa perbedaan Hamas dan Hizbullah? Hamas adalah kelompok terbesar di antara kelompok Muslim Palestina lainnya. Nama Hamas sendiri merupakan akronim bahasa Arab yang jika diterjemahkan bermakna Gerakan Perlawanan Islam. Kelompok itu berdiri pada tahun 1987 pada permulaan Intifada Palestina pertama melawan pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Mereka membuat piagam-piagam pendirian yang berkomitmen menghancurkan Israel. Sementara Hizbullah adalah partai politik dan kelompok militan Muslim Syiah yang berbasis di Lebanon yang terbentuk pada tahun 1982. Organisasi ini memiliki tujuan untuk melawan Israel dan mencari dukungan dari Republik Islam Iran. Sejauh ini Hizbullah sudah melakukan serangan terhadap Israel berkali-kali, yaitu diantaranya perang 33 hari. Perang tersebut dipicu oleh pengambil alihan senjata dan membebaskan 2 milisinya yang ditangkap oleh Hizbullah. Kelompok pejuang Islam di Palestina, Hamas, memberikan reaksi keras terhadap keputusan Amerika Serikat yang mengirimkan bantuan kapal induk untuk Israel. Menurut juru bicara Hamas, Hazam Qassam, bantuan tersebut akan sia-sia. Pasalnya Israel akan tetap loyo, sedangkan Palestina tetap tidak akan takut. Dilansir dari tribunnews.com, kapal induk dari Amerika Serikat itu rencananya akan digunakan untuk mengangkut jet tempur sebagai bentuk dukungan terhadap Israel. Namun menurut Hazam Qassam, upaya Amerika Serikat itu adalah upaya sia-sia untuk mengangkat semangat tempur pasukan Israel. Pasalnya jatuhnya mental tentara Israel merujuk pada serangan terkoordinasi Hamas, di mana serangan tersebut membuat jatuh banyak korban beserta ditangkapnya sejumlah perwira militer. Sebaliknya, aksi Amerika Serikat mengirimkan kapal induk juga tidak akan membuat takut para pejuang perlawanan Palestina. Sebagai informasi, bantuan keamanan dari Amerika Serikat kepada Israel mulai diberikan pada Minggu 8 Oktober 2023. Amerika Serikat juga telah memerintahkan pemindahan kelompok penyerang kapal induk lebih dekat ke Israel, termasuk kapal induk Ford dan juga kapal-kapal yang mendukungnya. Warga Israel tampak berbondong-bondong ingin melarikan diri dari negaranya seusai Hamas mulai menyerang negara tersebut pada Sabtu 7 Oktober. Melihat itu, Hamas pun tak memberikan kesempatan warga Israel untuk kabur. Militan Palestina tersebut langsung menyerang Bandara Internasional Ben Gurion Israel di Tel Aviv pada Minggu 8 Oktober. Sirine di bandara itu pun terus meraung-raung menandakan tanda bahaya di wilayah tersebut. Dalam video yang beredar, tampak bandara Ben Gurion dipenuhi oleh warga Israel yang secara mendadak ingin meninggalkan negaranya. Namun wilayah tersebut pun tak luput dari serangan Hamas hingga membuat penerbangan harus ditunda. Tampak banyak dari warga Israel yang terlihat melayangkan protes kepada petugas bandara. Raut wajah kepanikan tampak terlihat di wajah mereka. Sementara itu, penyerangan di bandara yang diklaim sebagai bandara teraman di dunia itu dikonfirmasi oleh sayap militer Hamas Brigade Izzeddin Al-Qassam.
Menurutnya, serangan tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Brigade Al-Quds juga mengatakan dalam pengumumannya bahwa Tel Aviv dan Ashkelon menjadi sasaran roket. Sementara itu, militer Israel mengumumkan sirine telah dibunyikan di wilayah tengah negara itu, termasuk Greater Tel Aviv. Pasukan Israel menguasai wilayah Gaza melakukan penyerangan terhadap kelompok Hamas. Israel bahkan mendeklarasikan bahwa pihaknya memblokade total jalur Gaza pada Senin 9 Oktober. Dalam sebuah video menunjukkan wilayah Gaza dihujani rudal Israel di berbagai titik. Akibat rudal tersebut, gedung-gedung tinggi luluh lantak. Asap tebal akibat ledakan bercampur debu membumbung tinggi menyesaki langit Gaza. Rudal Israel tampak ditembakkan hanya dalam kurun waktu yang tak lama. Dilansir dari Al Jazeera, sejak Israel melakukan penyerangan di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober, lebih dari 73.000 warga Palestina mengungsi. Mereka meninggalkan rumah dan berlindung di sekolah-sekolah Badan Pengungsian PBB. Hal itu dikonfirmasi oleh Adnan Abu Hasna, juru bicara media Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat. Adnan mengatakan bahwa orang-orang berdatangan karena wilayahnya menghadapi pengeboman udara secara terus-menerus. Warga di jalur Gaza mengungsi di 64 sekolah dan di berbagai tempat pengungsian lainnya. Tempat-tempat tersebut dipilih warga untuk berlindung karena dinilai menjadi wilayah paling aman sebab terafiliasi dengan PBB. Hamas akhirnya menunjukkan senjata canggihnya yang digunakan untuk menyerang Israel secara mendadak pada Sabtu 7 Oktober, di mana serangan itu membuat Iron Dome yang selama ini dibangga-banggakan Israel mampu ditembus oleh pasukan Hamas. Ternyata senjata tersebut merupakan buatan sendiri dari warga Palestina. Dalam video yang beredar, tampak seorang militan Palestina memasang peluru di senjata tersebut. Kemudian terlihat senjata canggih itu dioperasikan secara digital. Tampak peluru itu pun melayang di udara dan menghantam wilayah Israel. Dalam keterangan video itu dijelaskan bahwa senjata itu menjadi sistem pertahanan nomor 1 buatan sendiri. Diketahui dalam serangannya pada Sabtu lalu, Hamas meluncurkan ribuan roket ke Israel. Sontak penyerangan secara mendadak itu pun mengejutkan dunia. Hingga kini, akibat serangan tersebut sudah ada lebih dari 700 warga Israel yang tewas. Selain itu, beberapa wilayah di Israel juga tampak porak-poranda akibat serangan dadakan Hamas tersebut. Seusai Hamas menyerang, Israel juga melayangkan serangan balik ke Palestina, di mana mereka menyerang Gaza tanpa ampun dan meratakan bangunan di sana. Lebanon, di Mesir wal Jazair wal Maghrib al Arabi, في باكستان وماليزيا وإندونيسيا وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي ابدأوا بالزحف اليوم الآن وليس غدا نحو فلسطين ولا تجعلوا حدود. Indonesia pun diminta untuk membebaskan Masjid Aqsa yang berada di kota tua Yerusalem. Adapun masjid tersebut kerap menjadi pusaran konflik antara Israel dan Palestina. Video tersebut diunggah ulang oleh salah satu akun Twitter Fakri pada Sabtu 7 Oktober. Adapun video berdurasi 10 menit itu menunjukkan Komandan Tertinggi Brigade Al-Qassam Muhammad Al-Deif sedang berbicara. Sayangnya video itu tak memperlihatkan secara jelas wajah Muhammad Al-Deif. Dalam bayang siluetnya, Muhammad Al-Deif menyebut beberapa negara di Asia Tenggara dan seluruh Islam termasuk Indonesia. Ia meminta agar ada pembebasan untuk Masjid Aqsa. Perlu diketahui masjid yang berada di Yerusalem ini kerap menjadi serbuan pasukan Israel. Sementara Brigade Al-Qassam merupakan sayap militer Hamas yang berperan dalam serangan Israel pada 7 Oktober. Terlebih peristiwa ini menjadi pertama kalinya Hamas menyerang Israel dari darat dan udara. كل القوى العربية والإسلامية لكنس هذا الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا. يا أهلنا في الأردن ولبنان، في مصر والجزائر والمغرب العربي، في باكستان وماليزيا وإندونيسيا وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي ابدأوا بالزحف اليوم الآن وليس غدا نحو فلسطين.
Serangan besar-besaran yang dilakukan Hamas ke Israel mendorong kelompok lain untuk memberikan dukungan ke Palestina. Salah satunya ialah pasukan Hizbullah yang berasal dari Lebanon. Keduanya merupakan musuh besar Israel. Sama-sama menjadi musuh besar Israel, lantas apa perbedaan Hamas dan Hizbullah? Hamas adalah kelompok terbesar di antara kelompok Muslim Palestina lainnya. Nama Hamas sendiri merupakan akronim bahasa Arab yang jika diterjemahkan bermakna Gerakan Perlawanan Islam. Kelompok itu berdiri pada tahun 1987 pada permulaan Intifada Palestina pertama melawan pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Mereka membuat piagam-piagam pendirian yang berkomitmen menghancurkan Israel. Sementara Hizbullah adalah partai politik dan kelompok militan Muslim Syiah yang berbasis di Lebanon yang terbentuk pada tahun 1982. Organisasi ini memiliki tujuan untuk melawan Israel dan mencari dukungan dari Republik Islam Iran. Sejauh ini Hizbullah sudah melakukan serangan terhadap Israel berkali-kali, yaitu diantaranya perang 33 hari. Perang tersebut dipicu oleh pengambil alihan senjata dan membebaskan 2 milisinya yang ditangkap oleh Hizbullah. Kelompok pejuang Islam di Palestina, Hamas, memberikan reaksi keras terhadap keputusan Amerika Serikat yang mengirimkan bantuan kapal induk untuk Israel. Menurut juru bicara Hamas, Hazam Qassam, bantuan tersebut akan sia-sia. Pasalnya Israel akan tetap loyo, sedangkan Palestina tetap tidak akan takut. Dilansir dari Tribunnews.com, kapal induk dari Amerika Serikat itu rencananya akan digunakan untuk mengangkut jet tempur sebagai bentuk dukungan terhadap Israel. Namun menurut Hazam Qassam, upaya Amerika Serikat itu adalah upaya sia-sia untuk mengangkat semangat tempur pasukan Israel. Pasalnya jatuhnya mental tentara Israel merujuk pada serangan terkoordinasi Hamas, di mana serangan tersebut membuat jatuh banyak korban beserta ditangkapnya sejumlah perwira militer. Sebaliknya, aksi Amerika Serikat mengirimkan kapal induk juga tidak akan membuat takut para pejuang perlawanan Palestina. Sebagai informasi, bantuan keamanan dari Amerika Serikat kepada Israel mulai diberikan pada Minggu 8 Oktober 2023. Amerika Serikat juga telah memerintahkan pemindahan kelompok penyerang kapal induk lebih dekat ke Israel, termasuk kapal induk Ford dan juga kapal-kapal yang mendukungnya. Warga Israel tampak berbondong-bondong ingin melarikan diri dari negaranya seusai Hamas mulai menyerang negara tersebut pada Sabtu 7 Oktober. Melihat itu, Hamas pun tak memberikan kesempatan warga Israel untuk kabur. Militan Palestina tersebut langsung menyerang Bandara Internasional Ben Gurion Israel di Tel Aviv pada Minggu 8 Oktober. Sirine di bandara itu pun terus meraung-raung menandakan tanda bahaya di wilayah tersebut. Dalam video yang beredar, tampak bandara Ben Gurion dipenuhi oleh warga Israel yang secara mendadak ingin meninggalkan negaranya. Namun wilayah tersebut pun tak luput dari serangan Hamas hingga membuat penerbangan harus ditunda. Tampak banyak dari warga Israel yang terlihat melayangkan protes kepada petugas bandara. Raut wajah kepanikan tampak terlihat di wajah mereka. Sementara itu, penyerangan di bandara yang diklaim sebagai bandara teraman di dunia itu dikonfirmasi oleh sayap militer Hamas Brigade Izzeddin Al-Qassam. Menurutnya, serangan tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Brigade Al-Quds juga mengatakan dalam pengumumannya bahwa Tel Aviv dan Ashkelon menjadi sasaran roket. Sementara itu, militer Israel mengumumkan sirine telah dibunyikan di wilayah tengah negara itu, termasuk Greater Tel Aviv. Pasukan Israel menguasai wilayah Gaza melakukan penyerangan terhadap kelompok Hamas. Israel bahkan mendeklarasikan bahwa pihaknya memblokade total jalur Gaza pada Senin 9 Oktober.
Dalam sebuah video menunjukkan wilayah Gaza dihujani rudal Israel di berbagai titik. Akibat rudal tersebut, gedung-gedung tinggi luluh lantak. Asap tebal akibat ledakan bercampur debu membumbung tinggi menyesaki langit Gaza. Rudal Israel tampak ditembakkan hanya dalam kurun waktu yang tak lama. Dilansir dari Al Jazeera, sejak Israel melakukan penyerangan di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober, lebih dari 73.000 warga Palestina mengungsi. Mereka meninggalkan rumah dan berlindung di sekolah-sekolah Badan Pengungsian PBB. Hal itu dikonfirmasi oleh Adnan Abu Hasna, juru bicara media Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat. Adnan mengatakan bahwa orang-orang berdatangan karena wilayahnya menghadapi pengeboman udara secara terus-menerus. Warga di jalur Gaza mengungsi di 64 sekolah dan di berbagai tempat pengungsian lainnya. Tempat-tempat tersebut dipilih warga untuk berlindung karena dinilai menjadi wilayah paling aman sebab terafiliasi dengan PBB. Hamas akhirnya menunjukkan senjata canggihnya yang digunakan untuk menyerang Israel secara mendadak pada Sabtu 7 Oktober, di mana serangan itu membuat Iron Dome yang selama ini dibangga-banggakan Israel mampu ditembus oleh pasukan Hamas. Ternyata senjata tersebut merupakan buatan sendiri dari warga Palestina. Dalam video yang beredar, tampak seorang militan Palestina memasang peluru di senjata tersebut. Kemudian terlihat senjata canggih itu dioperasikan secara digital. Tampak peluru itu pun melayang di udara dan menghantam wilayah Israel. Dalam keterangan video itu dijelaskan bahwa senjata itu menjadi sistem pertahanan nomor 1 buatan sendiri. Diketahui dalam serangannya pada Sabtu lalu, Hamas meluncurkan ribuan roket ke Israel. Sontak penyerangan secara mendadak itu pun mengejutkan dunia. Hingga kini, akibat serangan tersebut sudah ada lebih dari 700 warga Israel yang tewas. Selain itu, beberapa wilayah di Israel juga tampak porak-poranda akibat serangan dadakan Hamas tersebut. Seusai Hamas menyerang, Israel juga melayangkan serangan balik ke Palestina, di mana mereka menyerang Gaza tanpa ampun dan meratakan bangunan di sana. لبنان في مصر والجزائر والمغرب العربي في باكستان وماليزيا وإندونيسيا وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي ابدأوا بالزحف اليوم الآن وليس غدا نحو فلسطين ولا تجعلوا حدود. Indonesia pun diminta untuk membebaskan Masjid Aqsa yang berada di kota tua Yerusalem. Adapun masjid tersebut kerap menjadi pusaran konflik antara Israel dan Palestina. Video tersebut diunggah ulang oleh salah satu akun Twitter Fakri pada Sabtu 7 Oktober. Adapun video berdurasi 10 menit itu menunjukkan Komandan Tertinggi Brigade Al-Qassam Muhammad Al-Deif sedang berbicara. Sayangnya video itu tak memperlihatkan secara jelas wajah Muhammad Al-Deif. Dalam bayang siluetnya, Muhammad Al-Deif menyebut beberapa negara di Asia Tenggara dan seluruh Islam termasuk Indonesia. Ia meminta agar ada pembebasan untuk Masjid Aqsa. Perlu diketahui masjid yang berada di Yerusalem ini kerap menjadi serbuan pasukan Israel. Sementara Brigade Al-Qassam merupakan sayap militer Hamas yang berperan dalam serangan Israel pada 7 Oktober. Terlebih peristiwa ini menjadi pertama kalinya Hamas menyerang Israel dari darat dan udara. كل القوى العربية والإسلامية لكنس هذا الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا. يا أهلنا في الأردن ولبنان، في مصر والجزائر والمغرب العربي، في باكستان وماليزيا وإندونيسيا وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي ابدأوا بالزحف اليوم الآن وليس غدا نحو فلسطين. Serangan besar-besaran yang dilakukan Hamas ke Israel mendorong kelompok lain untuk memberikan dukungan ke Palestina. Salah satunya ialah pasukan Hizbullah yang berasal dari Lebanon. Keduanya merupakan musuh besar Israel. Sama-sama menjadi musuh besar Israel, lantas apa perbedaan Hamas dan Hizbullah? Hamas adalah kelompok terbesar di antara kelompok Muslim Palestina lainnya. Nama Hamas sendiri merupakan akronim bahasa Arab yang jika diterjemahkan bermakna Gerakan Perlawanan Islam. Kelompok itu berdiri pada tahun 1987 pada permulaan Intifada Palestina pertama melawan pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Mereka membuat piagam-piagam pendirian yang berkomitmen menghancurkan Israel. Sementara Hizbullah adalah partai politik dan kelompok militan Muslim Syiah yang berbasis di Lebanon yang terbentuk pada tahun 1982. Organisasi ini memiliki tujuan untuk melawan Israel dan mencari dukungan dari Republik Islam Iran. Sejauh ini Hizbullah
sudah melakukan serangan terhadap Israel berkali-kali, yaitu diantaranya perang 33 hari. Perang tersebut dipicu oleh pengambil alihan senjata dan membebaskan 2 milisinya yang ditangkap oleh Hizbullah. Kelompok pejuang Islam di Palestina, Hamas, memberikan reaksi keras terhadap keputusan Amerika Serikat yang mengirimkan bantuan kapal induk untuk Israel. Menurut juru bicara Hamas, Hazam Qassam, bantuan tersebut akan sia-sia. Pasalnya Israel akan tetap loyo, sedangkan Palestina tetap tidak akan takut. Dilansir dari Tribunnews.com, kapal induk dari Amerika Serikat itu rencananya akan digunakan untuk mengangkut jet tempur sebagai bentuk dukungan terhadap Israel. Namun menurut Hazam Qassam, upaya Amerika Serikat itu adalah upaya sia-sia untuk mengangkat semangat tempur pasukan Israel. Pasalnya jatuhnya mental tentara Israel merujuk pada serangan terkoordinasi Hamas, di mana serangan tersebut membuat jatuh banyak korban beserta ditangkapnya sejumlah perwira militer. Sebaliknya, aksi Amerika Serikat mengirimkan kapal induk juga tidak akan membuat takut para pejuang perlawanan Palestina. Sebagai informasi, bantuan keamanan dari Amerika Serikat kepada Israel mulai diberikan pada Minggu 8 Oktober 2023. Amerika Serikat juga telah memerintahkan pemindahan kelompok penyerang kapal induk lebih dekat ke Israel, termasuk kapal induk Ford dan juga kapal-kapal yang mendukungnya. Warga Israel tampak berbondong-bondong ingin melarikan diri dari negaranya seusai Hamas mulai menyerang negara tersebut pada Sabtu 7 Oktober. Melihat itu, Hamas pun tak memberikan kesempatan warga Israel untuk kabur. Militan Palestina tersebut langsung menyerang Bandara Internasional Ben Gurion Israel di Tel Aviv pada Minggu 8 Oktober. Sirine di bandara itu pun terus meraung-raung menandakan tanda bahaya di wilayah tersebut. Dalam video yang beredar, tampak bandara Ben Gurion dipenuhi oleh warga Israel yang secara mendadak ingin meninggalkan negaranya. Namun wilayah tersebut pun tak luput dari serangan Hamas hingga membuat penerbangan harus ditunda. Tampak banyak dari warga Israel yang terlihat melayangkan protes kepada petugas bandara. Raut wajah kepanikan tampak terlihat di wajah mereka. Sementara itu, penyerangan di bandara yang diklaim sebagai bandara teraman di dunia itu dikonfirmasi oleh sayap militer Hamas Brigade Izzeddin Al-Qassam. Menurutnya, serangan tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Brigade Al-Quds juga mengatakan dalam pengumumannya bahwa Tel Aviv dan Ashkelon menjadi sasaran roket. Sementara itu, militer Israel mengumumkan sirine telah dibunyikan di wilayah tengah negara itu, termasuk Greater Tel Aviv. Pasukan Israel menguasai wilayah Gaza melakukan penyerangan terhadap kelompok Hamas. Israel bahkan mendeklarasikan bahwa pihaknya memblokade total jalur Gaza pada Senin 9 Oktober. Dalam sebuah video menunjukkan wilayah Gaza dihujani rudal Israel di berbagai titik. Akibat rudal tersebut, gedung-gedung tinggi luluh lantak. Asap tebal akibat ledakan bercampur debu membumbung tinggi menyesaki langit Gaza. Rudal Israel tampak ditembakkan hanya dalam kurun waktu yang tak lama. Dilansir dari Al Jazeera, sejak Israel melakukan penyerangan di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober, lebih dari 73.000 warga Palestina mengungsi. Mereka meninggalkan rumah dan berlindung di sekolah-sekolah Badan Pengungsian PBB. Hal itu dikonfirmasi oleh Adnan Abu Hasna, juru bicara media Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat. Adnan mengatakan bahwa orang-orang berdatangan karena wilayahnya menghadapi pengeboman udara secara terus-menerus. Warga di jalur Gaza mengungsi di 64 sekolah dan di berbagai tempat pengungsian lainnya. Tempat-tempat tersebut dipilih warga untuk berlindung karena dinilai menjadi wilayah paling aman sebab terafiliasi dengan PBB. Hamas akhirnya menunjukkan senjata canggihnya yang digunakan untuk menyerang Israel secara mendadak pada Sabtu 7 Oktober, di mana serangan itu membuat Iron Dome yang selama ini dibangga-banggakan Israel mampu ditembus oleh pasukan Hamas.
Ternyata senjata tersebut merupakan buatan sendiri dari warga Palestina. Dalam video yang beredar, tampak seorang militan Palestina memasang peluru di senjata tersebut. Kemudian terlihat senjata canggih itu dioperasikan secara digital. Tampak peluru itu pun melayang di udara dan menghantam wilayah Israel. Dalam keterangan video itu dijelaskan bahwa senjata itu menjadi sistem pertahanan nomor 1 buatan sendiri. Diketahui dalam serangannya pada Sabtu lalu, Hamas meluncurkan ribuan roket ke Israel. Sontak penyerangan secara mendadak itu pun mengejutkan dunia. Hingga kini, akibat serangan tersebut sudah ada lebih dari 700 warga Israel yang tewas. Selain itu, beberapa wilayah di Israel juga tampak porak-poranda akibat serangan dadakan Hamas tersebut. Seusai Hamas menyerang, Israel juga melayangkan serangan balik ke Palestina, di mana mereka menyerang Gaza tanpa ampun dan meratakan bangunan di sana. Lebanon, di Mesir والجزائر والمغرب العربي، في باكستان وماليزيا وإندونيسيا، وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي. ابدأوا بالزحف اليوم الآن وليس غدا نحو فلسطين ولا تجعلوا حدود. Indonesia pun diminta untuk membebaskan Masjid Aqsa yang berada di kota tua Yerusalem. Adapun masjid tersebut kerap menjadi pusaran konflik antara Israel dan Palestina. Video tersebut diunggah ulang oleh salah satu akun Twitter Fakri pada Sabtu 7 Oktober. Adapun video berdurasi 10 menit itu menunjukkan Komandan Tertinggi Brigade Al-Qassam Muhammad Al-Deif sedang berbicara. Sayangnya video itu tak memperlihatkan secara jelas wajah Muhammad Al-Deif. Dalam bayang siluetnya, Muhammad Al-Deif menyebut beberapa negara di Asia Tenggara dan seluruh Islam termasuk Indonesia. Ia meminta agar ada pembebasan untuk Masjid Aqsa. Perlu diketahui masjid yang berada di Yerusalem ini kerap menjadi serbuan pasukan Israel. Sementara Brigade Al-Qassam merupakan sayap militer Hamas yang berperan dalam serangan Israel pada 7 Oktober. Terlebih peristiwa ini menjadi pertama kalinya Hamas menyerang Israel dari darat dan udara. كل القوى العربية والإسلامية لكنس هذا الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا. يا أهلنا في الأردن ولبنان، في مصر والجزائر والمغرب العربي، في باكستان وماليزيا وإندونيسيا، وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي. ابدأوا بالزحف اليوم الآن وليس غدا نحو فلسطين. Serangan besar-besaran yang dilakukan Hamas ke Israel mendorong kelompok lain untuk memberikan dukungan ke Palestina. Salah satunya ialah pasukan Hizbullah yang berasal dari Lebanon. Keduanya merupakan musuh besar Israel. Sama-sama menjadi musuh besar Israel, lantas apa perbedaan Hamas dan Hizbullah? Hamas adalah kelompok terbesar di antara kelompok Muslim Palestina lainnya. Nama Hamas sendiri merupakan akronim bahasa Arab yang jika diterjemahkan bermakna Gerakan Perlawanan Islam. Kelompok itu berdiri pada tahun 1987 pada permulaan Intifada Palestina pertama melawan pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Mereka membuat piagam-piagam pendirian yang berkomitmen menghancurkan Israel. Sementara Hizbullah adalah partai politik dan kelompok militan Muslim Syiah yang berbasis di Lebanon yang terbentuk pada tahun 1982. Organisasi ini memiliki tujuan untuk melawan Israel dan mencari dukungan dari Republik Islam Iran. Sejauh ini Hizbullah sudah melakukan serangan terhadap Israel berkali-kali, yaitu diantaranya perang 33 hari. Perang tersebut dipicu oleh pengambil alihan senjata dan membebaskan 2 milisinya yang ditangkap oleh Hizbullah. Kelompok pejuang Islam di Palestina, Hamas, memberikan reaksi keras terhadap keputusan Amerika Serikat yang mengirimkan bantuan kapal induk untuk Israel. Menurut juru bicara Hamas, Hazam Qassam, bantuan tersebut akan sia-sia. Pasalnya Israel akan tetap loyo, sedangkan Palestina tetap tidak akan takut. Dilansir dari Tribunnews.com, kapal induk dari Amerika Serikat itu rencananya akan digunakan untuk mengangkut jet tempur sebagai bentuk dukungan terhadap Israel. Namun menurut Hazam Qassam, upaya Amerika Serikat itu adalah upaya sia-sia untuk mengangkat semangat tempur pasukan Israel. Pasalnya jatuhnya mental tentara Israel merujuk pada serangan terkoordinasi Hamas, di mana serangan tersebut membuat jatuh banyak korban beserta ditangkapnya sejumlah perwira militer. Sebaliknya, aksi Amerika Serikat mengirimkan kapal induk juga tidak akan membuat takut para pejuang perlawanan Palestina. Sebagai informasi, bantuan keamanan dari Amerika Serikat kepada Israel mulai diberikan pada Minggu 8 Oktober 2023.
Amerika Serikat juga telah memerintahkan pemindahan kelompok penyerang kapal induk lebih dekat ke Israel, termasuk kapal induk Ford dan juga kapal-kapal yang mendukungnya. Warga Israel tampak berbondong-bondong ingin melarikan diri dari negaranya seusai Hamas mulai menyerang negara tersebut pada Sabtu 7 Oktober. Melihat itu, Hamas pun tak memberikan kesempatan warga Israel untuk kabur. Militan Palestina tersebut langsung menyerang Bandara Internasional Ben Gurion Israel di Tel Aviv pada Minggu 8 Oktober. Sirine di bandara itu pun terus meraung-raung menandakan tanda bahaya di wilayah tersebut. Dalam video yang beredar, tampak bandara Ben Gurion dipenuhi oleh warga Israel yang secara mendadak ingin meninggalkan negaranya. Namun wilayah tersebut pun tak luput dari serangan Hamas hingga membuat penerbangan harus ditunda. Tampak banyak dari warga Israel yang terlihat melayangkan protes kepada petugas bandara. Raut wajah kepanikan tampak terlihat di wajah mereka. Sementara itu, penyerangan di bandara yang diklaim sebagai bandara teraman di dunia itu dikonfirmasi oleh sayap militer Hamas Brigade Izzeddin Al-Qassam. Menurutnya, serangan tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Brigade Al-Quds juga mengatakan dalam pengumumannya bahwa Tel Aviv dan Ashkelon menjadi sasaran roket. Sementara itu, militer Israel mengumumkan sirine telah dibunyikan di wilayah tengah negara itu, termasuk Greater Tel Aviv. Pasukan Israel menguasai wilayah Gaza melakukan penyerangan terhadap kelompok Hamas. Israel bahkan mendeklarasikan bahwa pihaknya memblokade total jalur Gaza pada Senin 9 Oktober. Dalam sebuah video menunjukkan wilayah Gaza dihujani rudal Israel di berbagai titik. Akibat rudal tersebut, gedung-gedung tinggi luluh lantak. Asap tebal akibat ledakan bercampur debu membumbung tinggi menyesaki langit Gaza. Rudal Israel tampak ditembakkan hanya dalam kurun waktu yang tak lama. Dilansir dari Al Jazeera, sejak Israel melakukan penyerangan di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober, lebih dari 73.000 warga Palestina mengungsi. Mereka meninggalkan rumah dan berlindung di sekolah-sekolah Badan Pengungsian PBB. Hal itu dikonfirmasi oleh Adnan Abu Hasna, juru bicara media Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat. Adnan mengatakan bahwa orang-orang berdatangan karena wilayahnya menghadapi pengeboman udara secara terus-menerus. Warga di jalur Gaza mengungsi di 64 sekolah dan di berbagai tempat pengungsian lainnya. Tempat-tempat tersebut dipilih warga untuk berlindung karena dinilai menjadi wilayah paling aman sebab terafiliasi dengan PBB. Hamas akhirnya menunjukkan senjata canggihnya yang digunakan untuk menyerang Israel secara mendadak pada Sabtu 7 Oktober, di mana serangan itu membuat Iron Dome yang selama ini dibangga-banggakan Israel mampu ditembus oleh pasukan Hamas. Ternyata senjata tersebut merupakan buatan sendiri dari warga Palestina. Dalam video yang beredar, tampak seorang militan Palestina memasang peluru di senjata tersebut. Kemudian terlihat senjata canggih itu dioperasikan secara digital. Tampak peluru itu pun melayang di udara dan menghantam wilayah Israel. Dalam keterangan video itu dijelaskan bahwa senjata itu menjadi sistem pertahanan nomor 1 buatan sendiri. Diketahui dalam serangannya pada Sabtu lalu, Hamas meluncurkan ribuan roket ke Israel. Sontak penyerangan secara mendadak itu pun mengejutkan dunia. Hingga kini, akibat serangan tersebut sudah ada lebih dari 700 warga Israel yang tewas. Selain itu, beberapa wilayah di Israel juga tampak porak-poranda akibat serangan dadakan Hamas tersebut. Seusai Hamas menyerang, Israel juga melayangkan serangan balik ke Palestina, di mana mereka menyerang Gaza tanpa ampun dan meratakan bangunan di sana. Lebanon, di Mesir wal Jazair wal Maghrib al-Arabi, في باكستان وماليزيا وإندونيسيا وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي ابدأوا بالزحف اليوم الآن وليس غدا نحو فلسطين ولا تجعلوا حدود. Indonesia pun diminta untuk membebaskan Masjid Aqsa yang berada di kota tua Yerusalem. Adapun masjid tersebut kerap menjadi pusaran konflik antara Israel dan Palestina. Video tersebut diunggah ulang oleh salah satu akun Twitter
Fakri pada Sabtu 7 Oktober. Adapun video berdurasi 10 menit itu menunjukkan Komandan Tertinggi Brigade Al-Qassam Muhammad Al-Daif sedang berbicara. Sayangnya video itu tak memperlihatkan secara jelas wajah Muhammad Al-Daif. Dalam bayang siluetnya, Muhammad Al-Daif menyebut beberapa negara di Asia Tenggara dan seluruh Islam termasuk Indonesia. Ia meminta agar ada pembebasan untuk Masjid Aqsa. Perlu diketahui masjid yang berada di Yerusalem ini kerap menjadi serbuan pasukan Israel. Sementara Brigade Al-Qassam merupakan sayap militer Hamas yang berperan dalam serangan Israel pada 7 Oktober. Terlebih peristiwa ini menjadi pertama kalinya Hamas menyerang Israel dari darat dan udara. كل القوى العربية والإسلامية لكنس هذا الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا. يا أهلنا في الأردن ولبنان، في مصر والجزائر والمغرب العربي، في باكستان وماليزيا وأندونيسيا، وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي. ابدأوا بالزحف اليوم الآن وليس غدا نحو فلسطين. Serangan besar-besaran yang dilakukan Hamas ke Israel mendorong kelompok lain untuk memberikan dukungan ke Palestina. Salah satunya ialah pasukan Hizbullah yang berasal dari Lebanon. Keduanya merupakan musuh besar Israel. Sama-sama menjadi musuh besar Israel, lantas apa perbedaan Hamas dan Hizbullah? Hamas adalah kelompok terbesar di antara kelompok Muslim Palestina lainnya. Nama Hamas sendiri merupakan akronim bahasa Arab yang jika diterjemahkan bermakna Gerakan Perlawanan Islam. Kelompok itu berdiri pada tahun 1987 pada permulaan Intifada Palestina pertama melawan pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Mereka membuat piagam-piagam pendirian yang berkomitmen menghancurkan Israel. Sementara Hizbullah adalah partai politik dan kelompok militan Muslim Syiah yang berbasis di Lebanon yang terbentuk pada tahun 1982. Organisasi ini memiliki tujuan untuk melawan Israel dan mencari dukungan dari Republik Islam Iran. Sejauh ini Hizbullah sudah melakukan serangan terhadap Israel berkali-kali, yaitu diantaranya perang 33 hari. Perang tersebut dipicu oleh pengambil alihan senjata dan membebaskan 2 milisinya yang ditangkap oleh Hizbullah. Kelompok pejuang Islam di Palestina, Hamas, memberikan reaksi keras terhadap keputusan Amerika Serikat yang mengirimkan bantuan kapal induk untuk Israel. Menurut juru bicara Hamas, Hazam Qassam, bantuan tersebut akan sia-sia. Pasalnya Israel akan tetap loyo, sedangkan Palestina tetap tidak akan takut. Dilansir dari Tribunnews.com, kapal induk dari Amerika Serikat itu rencananya akan digunakan untuk mengangkut jet tempur sebagai bentuk dukungan terhadap Israel. Namun menurut Hazam Qassam, upaya Amerika Serikat itu adalah upaya sia-sia untuk mengangkat semangat tempur pasukan Israel. Pasalnya jatuhnya mental tentara Israel merujuk pada serangan terkoordinasi Hamas, di mana serangan tersebut membuat jatuh banyak korban beserta ditangkapnya sejumlah perwira militer. Sebaliknya, aksi Amerika Serikat mengirimkan kapal induk juga tidak akan membuat takut para pejuang perlawanan Palestina. Sebagai informasi, bantuan keamanan dari Amerika Serikat kepada Israel mulai diberikan pada Minggu 8 Oktober 2023. Amerika Serikat juga telah memerintahkan pemindahan kelompok penyerang kapal induk lebih dekat ke Israel, termasuk kapal induk Ford dan juga kapal-kapal yang mendukungnya. Warga Israel tampak berbondong-bondong ingin melarikan diri dari negaranya seusai Hamas mulai menyerang negara tersebut pada Sabtu 7 Oktober. Melihat itu, Hamas pun tak memberikan kesempatan warga Israel untuk kabur. Militan Palestina tersebut langsung menyerang Bandara Internasional Ben Gurion Israel di Tel Aviv pada Minggu 8 Oktober. Sirine di bandara itu pun terus meraung-raung menandakan tanda bahaya di wilayah tersebut. Dalam video yang beredar, tampak bandara Ben Gurion dipenuhi oleh warga Israel yang secara mendadak ingin meninggalkan negaranya. Namun wilayah tersebut pun tak luput dari serangan Hamas hingga membuat penerbangan harus ditunda. Tampak banyak dari warga Israel yang terlihat melayangkan protes kepada petugas bandara. Raut wajah kepanikan tampak terlihat di wajah mereka. Sementara itu, penyerangan di bandara yang diklaim sebagai bandara teraman di dunia itu dikonfirmasi oleh sayap militer Hamas Brigade Izzeddin Al-Qassam.
Menurutnya, serangan tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Brigade Al-Quds juga mengatakan dalam pengumumannya bahwa Tel Aviv dan Ashkelon menjadi sasaran roket. Sementara itu, militer Israel mengumumkan sirine telah dibunyikan di wilayah tengah negara itu, termasuk Greater Tel Aviv. Pasukan Israel menguasai wilayah Gaza melakukan penyerangan terhadap kelompok Hamas. Israel bahkan mendeklarasikan bahwa pihaknya memblokade total jalur Gaza pada Senin 9 Oktober. Dalam sebuah video menunjukkan wilayah Gaza dihujani rudal Israel di berbagai titik. Akibat rudal tersebut, gedung-gedung tinggi luluh lantak. Asap tebal akibat ledakan bercampur debu membumbung tinggi menyesaki langit Gaza. Rudal Israel tampak ditembakkan hanya dalam kurun waktu yang tak lama. Dilansir dari Al Jazeera, sejak Israel melakukan penyerangan di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober, lebih dari 73.000 warga Palestina mengungsi. Mereka meninggalkan rumah dan berlindung di sekolah-sekolah Badan Pengungsian PBB. Hal itu dikonfirmasi oleh Adnan Abu Hasna, juru bicara media Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat. Adnan mengatakan bahwa orang-orang berdatangan karena wilayahnya menghadapi pengeboman udara secara terus-menerus. Warga di jalur Gaza mengungsi di 64 sekolah dan di berbagai tempat pengungsian lainnya. Tempat-tempat tersebut dipilih warga untuk berlindung karena dinilai menjadi wilayah paling aman sebab terafiliasi dengan PBB. Hamas akhirnya menunjukkan senjata canggihnya yang digunakan untuk menyerang Israel secara mendadak pada Sabtu 7 Oktober, di mana serangan itu membuat Iron Dome yang selama ini dibangga-banggakan Israel mampu ditembus oleh pasukan Hamas. Ternyata senjata tersebut merupakan buatan sendiri dari warga Palestina. Dalam video yang beredar, tampak seorang militan Palestina memasang peluru di senjata tersebut. Kemudian terlihat senjata canggih itu dioperasikan secara digital. Tampak peluru itu pun melayang di udara dan menghantam wilayah Israel. Dalam keterangan video itu dijelaskan bahwa senjata itu menjadi sistem pertahanan nomor 1 buatan sendiri. Diketahui dalam serangannya pada Sabtu lalu, Hamas meluncurkan ribuan roket ke Israel. Sontak penyerangan secara mendadak itu pun mengejutkan dunia. Hingga kini, akibat serangan tersebut sudah ada lebih dari 700 warga Israel yang tewas. Selain itu, beberapa wilayah di Israel juga tampak porak-poranda akibat serangan dadakan Hamas tersebut. Seusai Hamas menyerang, Israel juga melayangkan serangan balik ke Palestina, di mana mereka menyerang Gaza tanpa ampun dan meratakan bangunan di sana. Lebanon, di Mesir wal Jazair wal Maghrib al-Arabi, في باكستان وماليزيا وإندونيسيا وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي ابدأوا بالزحف اليوم الآن وليس غدا نحو فلسطين ولا تجعلوا حدود. Indonesia pun diminta untuk membebaskan Masjid Aqsa yang berada di kota tua Yerusalem. Adapun masjid tersebut kerap menjadi pusaran konflik antara Israel dan Palestina. Video tersebut diunggah ulang oleh salah satu akun Twitter Fakri pada Sabtu 7 Oktober. Adapun video berdurasi 10 menit itu menunjukkan Komandan Tertinggi Brigade Al-Qassam Muhammad Al-Deif sedang berbicara. Sayangnya video itu tak memperlihatkan secara jelas wajah Muhammad Al-Deif. Dalam bayang siluetnya, Muhammad Al-Deif menyebut beberapa negara di Asia Tenggara dan seluruh Islam termasuk Indonesia. Ia meminta agar ada pembebasan untuk Masjid Aqsa. Perlu diketahui masjid yang berada di Yerusalem ini kerap menjadi serbuan pasukan Israel. Sementara Brigade Al-Qassam merupakan sayap militer Hamas yang berperan dalam serangan Israel pada 7 Oktober. Terlebih peristiwa ini menjadi pertama kalinya Hamas menyerang Israel dari darat dan udara. كل القوى العربية والإسلامية لكنس هذا الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا. يا أهلنا في الأردن ولبنان، في مصر والجزائر والمغرب العربي، في باكستان وماليزيا وإندونيسيا وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي ابدأوا بالزحف اليوم الآن وليس غدا نحو فلسطين.
Serangan besar-besaran yang dilakukan Hamas ke Israel mendorong kelompok lain untuk memberikan dukungan ke Palestina. Salah satunya ialah pasukan Hizbullah yang berasal dari Lebanon. Keduanya merupakan musuh besar Israel. Sama-sama menjadi musuh besar Israel, lantas apa perbedaan Hamas dan Hizbullah? Hamas adalah kelompok terbesar di antara kelompok Muslim Palestina lainnya. Nama Hamas sendiri merupakan akronim bahasa Arab yang jika diterjemahkan bermakna Gerakan Perlawanan Islam. Kelompok itu berdiri pada tahun 1987 pada permulaan Intifada Palestina pertama melawan pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Mereka membuat piagam-piagam pendirian yang berkomitmen menghancurkan Israel. Sementara Hizbullah adalah partai politik dan kelompok militan Muslim Syiah yang berbasis di Lebanon yang terbentuk pada tahun 1982. Organisasi ini memiliki tujuan untuk melawan Israel dan mencari dukungan dari Republik Islam Iran. Sejauh ini Hizbullah sudah melakukan serangan terhadap Israel berkali-kali, yaitu diantaranya perang 33 hari. Perang tersebut dipicu oleh pengambil alihan senjata dan membebaskan 2 milisinya yang ditangkap oleh Hizbullah. Kelompok pejuang Islam di Palestina, Hamas, memberikan reaksi keras terhadap keputusan Amerika Serikat yang mengirimkan bantuan kapal induk untuk Israel. Menurut juru bicara Hamas, Hazam Qassam, bantuan tersebut akan sia-sia. Pasalnya Israel akan tetap loyo, sedangkan Palestina tetap tidak akan takut. Dilansir dari Tribunnews.com, kapal induk dari Amerika Serikat itu rencananya akan digunakan untuk mengangkut jet tempur sebagai bentuk dukungan terhadap Israel. Namun menurut Hazam Qassam, upaya Amerika Serikat itu adalah upaya sia-sia untuk mengangkat semangat tempur pasukan Israel. Pasalnya jatuhnya mental tentara Israel merujuk pada serangan terkoordinasi Hamas, di mana serangan tersebut membuat jatuh banyak korban beserta ditangkapnya sejumlah perwira militer. Sebaliknya, aksi Amerika Serikat mengirimkan kapal induk juga tidak akan membuat takut para pejuang perlawanan Palestina. Sebagai informasi, bantuan keamanan dari Amerika Serikat kepada Israel mulai diberikan pada Minggu 8 Oktober 2023. Amerika Serikat juga telah memerintahkan pemindahan kelompok penyerang kapal induk lebih dekat ke Israel, termasuk kapal induk Ford dan juga kapal-kapal yang mendukungnya. Warga Israel tampak berbondong-bondong ingin melarikan diri dari negaranya seusai Hamas mulai menyerang negara tersebut pada Sabtu 7 Oktober. Melihat itu, Hamas pun tak memberikan kesempatan warga Israel untuk kabur. Militan Palestina tersebut langsung menyerang Bandara Internasional Ben Gurion Israel di Tel Aviv pada Minggu 8 Oktober. Sirine di bandara itu pun terus meraung-raung menandakan tanda bahaya di wilayah tersebut. Dalam video yang beredar, tampak bandara Ben Gurion dipenuhi oleh warga Israel yang secara mendadak ingin meninggalkan negaranya. Namun wilayah tersebut pun tak luput dari serangan Hamas hingga membuat penerbangan harus ditunda. Tampak banyak dari warga Israel yang terlihat melayangkan protes kepada petugas bandara. Raut wajah kepanikan tampak terlihat di wajah mereka. Sementara itu, penyerangan di bandara yang diklaim sebagai bandara teraman di dunia itu dikonfirmasi oleh sayap militer Hamas Brigade Izzeddin Al-Qassam. Menurutnya, serangan tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Brigade Al-Quds juga mengatakan dalam pengumumannya bahwa Tel Aviv dan Ashkelon menjadi sasaran roket. Sementara itu, militer Israel mengumumkan sirine telah dibunyikan di wilayah tengah negara itu, termasuk Greater Tel Aviv. Pasukan Israel menguasai wilayah Gaza melakukan penyerangan terhadap kelompok Hamas. Israel bahkan mendeklarasikan bahwa pihaknya memblokade total jalur Gaza pada Senin 9 Oktober.
Dalam sebuah video menunjukkan wilayah Gaza dihujani rudal Israel di berbagai titik. Akibat rudal tersebut, gedung-gedung tinggi luluh lantak. Asap tebal akibat ledakan bercampur debu membumbung tinggi menyesaki langit Gaza. Rudal Israel tampak ditembakkan hanya dalam kurun waktu yang tak lama. Dilansir dari Al Jazeera, sejak Israel melakukan penyerangan di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober, lebih dari 73.000 warga Palestina mengungsi. Mereka meninggalkan rumah dan berlindung di sekolah-sekolah Badan Pengungsian PBB. Hal itu dikonfirmasi oleh Adnan Abu Hasna, juru bicara media Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat. Adnan mengatakan bahwa orang-orang berdatangan karena wilayahnya menghadapi pengeboman udara secara terus-menerus. Warga di jalur Gaza mengungsi di 64 sekolah dan di berbagai tempat pengungsian lainnya. Tempat-tempat tersebut dipilih warga untuk berlindung karena dinilai menjadi wilayah paling aman sebab terafiliasi dengan PBB. Hamas akhirnya menunjukkan senjata canggihnya yang digunakan untuk menyerang Israel secara mendadak pada Sabtu 7 Oktober, di mana serangan itu membuat Iron Dome yang selama ini dibangga-banggakan Israel mampu ditembus oleh pasukan Hamas. Ternyata senjata tersebut merupakan buatan sendiri dari warga Palestina. Dalam video yang beredar, tampak seorang militan Palestina memasang peluru di senjata tersebut. Kemudian terlihat senjata canggih itu dioperasikan secara digital. Tampak peluru itu pun melayang di udara dan menghantam wilayah Israel. Dalam keterangan video itu dijelaskan bahwa senjata itu menjadi sistem pertahanan nomor 1 buatan sendiri. Diketahui dalam serangannya pada Sabtu lalu, Hamas meluncurkan ribuan roket ke Israel. Sontak penyerangan secara mendadak itu pun mengejutkan dunia. Hingga kini, akibat serangan tersebut sudah ada lebih dari 700 warga Israel yang tewas. Selain itu, beberapa wilayah di Israel juga tampak porak-poranda akibat serangan dadakan Hamas tersebut. Seusai Hamas menyerang, Israel juga melayangkan serangan balik ke Palestina, di mana mereka menyerang Gaza tanpa ampun dan meratakan bangunan di sana. لبنان في مصر والجزائر والمغرب العربي في باكستان وماليزيا وأندونيسيا وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي ابدأوا بالزحف اليوم الآن وليس غدا نحو فلسطين ولا تجعلوا حدود. Indonesia pun diminta untuk membebaskan Masjid Aqsa yang berada di kota tua Yerusalem. Adapun masjid tersebut kerap menjadi pusaran konflik antara Israel dan Palestina. Video tersebut diunggah ulang oleh salah satu akun Twitter Fakri pada Sabtu 7 Oktober. Adapun video berdurasi 10 menit itu menunjukkan Komandan Tertinggi Brigade Al-Qassam Muhammad Al-Daif sedang berbicara. Sayangnya video itu tak memperlihatkan secara jelas wajah Muhammad Al-Daif. Dalam bayang siluetnya, Muhammad Al-Daif menyebut beberapa negara di Asia Tenggara dan seluruh Islam termasuk Indonesia. Ia meminta agar ada pembebasan untuk Masjid Aqsa. Perlu diketahui masjid yang berada di Yerusalem ini kerap menjadi serbuan pasukan Israel. Sementara Brigade Al-Qassam merupakan sayap militer Hamas yang berperan dalam serangan Israel pada 7 Oktober. Terlebih peristiwa ini menjadi pertama kalinya Hamas menyerang Israel dari darat dan udara. كل القوى العربية والإسلامية لكنس هذا الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا. يا أهلنا في الأردن ولبنان، في مصر والجزائر والمغرب العربي، في باكستان وماليزيا وأندونيسيا، وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي ابدأوا بالزحف اليوم الآن وليس غدا نحو فلسطين. Serangan besar-besaran yang dilakukan Hamas ke Israel mendorong kelompok lain untuk memberikan dukungan ke Palestina. Salah satunya ialah pasukan Hizbullah yang berasal dari Lebanon. Keduanya merupakan musuh besar Israel. Sama-sama menjadi musuh besar Israel, lantas apa perbedaan Hamas dan Hizbullah? Hamas adalah kelompok terbesar di antara kelompok Muslim Palestina lainnya. Nama Hamas sendiri merupakan akronim bahasa Arab yang jika diterjemahkan bermakna Gerakan Perlawanan Islam. Kelompok itu berdiri pada tahun 1987 pada permulaan Intifada Palestina pertama melawan pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Mereka membuat piagam-piagam pendirian yang berkomitmen menghancurkan Israel. Sementara Hizbullah adalah partai politik dan kelompok militan Muslim Syiah yang berbasis di Lebanon yang terbentuk pada tahun 1982. Organisasi ini memiliki tujuan untuk melawan Israel dan mencari dukungan dari Republik Islam Iran. Sejauh ini Hizbullah
sudah melakukan serangan terhadap Israel berkali-kali, yaitu diantaranya perang 33 hari. Perang tersebut dipicu oleh pengambil alihan senjata dan membebaskan 2 milisinya yang ditangkap oleh Hizbullah. Kelompok pejuang Islam di Palestina, Hamas, memberikan reaksi keras terhadap keputusan Amerika Serikat yang mengirimkan bantuan kapal induk untuk Israel. Menurut juru bicara Hamas, Hazam Qassam, bantuan tersebut akan sia-sia. Pasalnya Israel akan tetap loyo, sedangkan Palestina tetap tidak akan takut. Dilansir dari tribunnews.com, kapal induk dari Amerika Serikat itu rencananya akan digunakan untuk mengangkut jet tempur sebagai bentuk dukungan terhadap Israel. Namun menurut Hazam Qassam, upaya Amerika Serikat itu adalah upaya sia-sia untuk mengangkat semangat tempur pasukan Israel. Pasalnya jatuhnya mental tentara Israel merujuk pada serangan terkoordinasi Hamas, di mana serangan tersebut membuat jatuh banyak korban beserta ditangkapnya sejumlah perwira militer. Sebaliknya, aksi Amerika Serikat mengirimkan kapal induk juga tidak akan membuat takut para pejuang perlawanan Palestina. Sebagai informasi, bantuan keamanan dari Amerika Serikat kepada Israel mulai diberikan pada Minggu 8 Oktober 2023. Amerika Serikat juga telah memerintahkan pemindahan kelompok penyerang kapal induk lebih dekat ke Israel, termasuk kapal induk Ford dan juga kapal-kapal yang mendukungnya. Warga Israel tampak berbondong-bondong ingin melarikan diri dari negaranya seusai Hamas mulai menyerang negara tersebut pada Sabtu 7 Oktober. Melihat itu, Hamas pun tak memberikan kesempatan warga Israel untuk kabur. Militan Palestina tersebut langsung menyerang Bandara Internasional Ben Gurion Israel di Tel Aviv pada Minggu 8 Oktober. Sirine di bandara itu pun terus meraung-raung menandakan tanda bahaya di wilayah tersebut. Dalam video yang beredar, tampak bandara Ben Gurion dipenuhi oleh warga Israel yang secara mendadak ingin meninggalkan negaranya. Namun wilayah tersebut pun tak luput dari serangan Hamas hingga membuat penerbangan harus ditunda. Tampak banyak dari warga Israel yang terlihat melayangkan protes kepada petugas bandara. Raut wajah kepanikan tampak terlihat di wajah mereka. Sementara itu, penyerangan di bandara yang diklaim sebagai bandara teraman di dunia itu dikonfirmasi oleh sayap militer Hamas Brigade Izzeddin Al-Qassam. Menurutnya, serangan tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Brigade Al-Quds juga mengatakan dalam pengumumannya bahwa Tel Aviv dan Ashkelon menjadi sasaran roket. Sementara itu, militer Israel mengumumkan sirine telah dibunyikan di wilayah tengah negara itu, termasuk Greater Tel Aviv. Pasukan Israel menguasai wilayah Gaza melakukan penyerangan terhadap kelompok Hamas. Israel bahkan mendeklarasikan bahwa pihaknya memblokade total jalur Gaza pada Senin 9 Oktober. Dalam sebuah video menunjukkan wilayah Gaza dihujani rudal Israel di berbagai titik. Akibat rudal tersebut, gedung-gedung tinggi luluh lantak. Asap tebal akibat ledakan bercampur debu membumbung tinggi menyesaki langit Gaza. Rudal Israel tampak ditembakkan hanya dalam kurun waktu yang tak lama. Dilansir dari Al Jazeera, sejak Israel melakukan penyerangan di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober, lebih dari 73.000 warga Palestina mengungsi. Mereka meninggalkan rumah dan berlindung di sekolah-sekolah Badan Pengungsian PBB. Hal itu dikonfirmasi oleh Adnan Abu Hasna, juru bicara media Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat. Adnan mengatakan bahwa orang-orang berdatangan karena wilayahnya menghadapi pengeboman udara secara terus-menerus. Warga di jalur Gaza mengungsi di 64 sekolah dan di berbagai tempat pengungsian lainnya. Tempat-tempat tersebut dipilih warga untuk berlindung karena dinilai menjadi wilayah paling aman sebab terafiliasi dengan PBB. Hamas akhirnya menunjukkan senjata canggihnya yang digunakan untuk menyerang Israel secara mendadak pada Sabtu 7 Oktober, di mana serangan itu membuat Iron Dome yang selama ini dibangga-banggakan Israel mampu ditembus oleh pasukan Hamas. Ternyata senjata tersebut merupakan buatan sendiri dari warga Palestina. Dalam video yang beredar, tampak seorang militan Palestina memasang peluru di senjata tersebut. Kemudian terlihat senjata canggih itu dioperasikan secara digital. Tampak peluru itu
itu pun melayang di udara dan menghantam wilayah Israel. Dalam keterangan video itu dijelaskan bahwa senjata itu menjadi sistem pertahanan nomor 1 buatan sendiri. Diketahui dalam serangannya pada Sabtu lalu, Hamas meluncurkan ribuan roket ke Israel. Sontak penyerangan secara mendadak itu pun mengejutkan dunia. Hingga kini, akibat serangan tersebut sudah ada lebih dari 700 warga Israel yang tewas. Selain itu, beberapa wilayah di Israel juga tampak porak-poranda akibat serangan dadakan Hamas tersebut. Seusai Hamas menyerang, Israel juga melayangkan serangan balik ke Palestina, di mana mereka menyerang Gaza tanpa ampun dan meratakan bangunan di sana. Lebanon, di Mesir والجزائر والمغرب العربي في باكستان وماليزيا وإندونيسيا وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي ابدأوا بالزحف اليوم الآن وليس غدا نحو فلسطين ولا تجعلوا حدود. Indonesia pun diminta untuk membebaskan Masjid Aqsa yang berada di kota tua Yerusalem. Adapun masjid tersebut kerap menjadi pusaran konflik antara Israel dan Palestina. Video tersebut diunggah ulang oleh salah satu akun Twitter Fakri pada Sabtu 7 Oktober. Adapun video berdurasi 10 menit itu menunjukkan Komandan Tertinggi Brigade Al-Qassam Muhammad Al-Daif sedang berbicara. Sayangnya video itu tak memperlihatkan secara jelas wajah Muhammad Al-Daif. Dalam bayang siluetnya, Muhammad Al-Daif menyebut beberapa negara di Asia Tenggara dan seluruh Islam termasuk Indonesia. Ia meminta agar ada pembebasan untuk Masjid Aqsa. Perlu diketahui masjid yang berada di Yerusalem ini kerap menjadi serbuan pasukan Israel. Sementara Brigade Al-Qassam merupakan sayap militer Hamas yang berperan dalam serangan Israel pada 7 Oktober. Terlebih peristiwa ini menjadi pertama kalinya Hamas menyerang Israel dari darat dan udara. كل القوى العربية والإسلامية لكنس هذا الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا. يا أهلنا في الأردن ولبنان، في مصر والجزائر والمغرب العربي، في باكستان وماليزيا وإندونيسيا وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي ابدأوا بالزحف اليوم الآن وليس غدا نحو فلسطين. Serangan besar-besaran yang dilakukan Hamas ke Israel mendorong kelompok lain untuk memberikan dukungan ke Palestina. Salah satunya ialah pasukan Hizbullah yang berasal dari Lebanon. Keduanya merupakan musuh besar Israel. Sama-sama menjadi musuh besar Israel, lantas apa perbedaan Hamas dan Hizbullah? Hamas adalah kelompok terbesar di antara kelompok Muslim Palestina lainnya. Nama Hamas sendiri merupakan akronim bahasa Arab yang jika diterjemahkan bermakna Gerakan Perlawanan Islam. Kelompok itu berdiri pada tahun 1987 pada permulaan Intifada Palestina pertama melawan pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Mereka membuat piagam-piagam pendirian yang berkomitmen menghancurkan Israel. Sementara Hizbullah adalah partai politik dan kelompok militan Muslim Syiah yang berbasis di Lebanon yang terbentuk pada tahun 1982. Organisasi ini memiliki tujuan untuk melawan Israel dan mencari dukungan dari Republik Islam Iran. Sejauh ini Hizbullah sudah melakukan serangan terhadap Israel berkali-kali, yaitu diantaranya perang 33 hari. Perang tersebut dipicu oleh pengambil alihan senjata dan membebaskan 2 milisinya yang ditangkap oleh Hizbullah. Kelompok pejuang Islam di Palestina, Hamas, memberikan reaksi keras terhadap keputusan Amerika Serikat yang mengirimkan bantuan kapal induk untuk Israel. Menurut juru bicara Hamas, Hazam Qassam, bantuan tersebut akan sia-sia. Pasalnya Israel akan tetap loyo, sedangkan Palestina tetap tidak akan takut. Dilansir dari tribunnews.com, kapal induk dari Amerika Serikat itu rencananya akan digunakan untuk mengangkut jet tempur sebagai bentuk dukungan terhadap Israel. Namun menurut Hazam Qassam, upaya Amerika Serikat itu adalah upaya sia-sia untuk mengangkat semangat tempur pasukan Israel. Pasalnya jatuhnya mental tentara Israel merujuk pada serangan terkoordinasi Hamas, di mana serangan tersebut membuat jatuh banyak korban beserta ditangkapnya sejumlah perwira militer. Sebaliknya, aksi Amerika Serikat mengirimkan kapal induk juga tidak akan membuat takut para pejuang perlawanan Palestina. Sebagai informasi, bantuan keamanan dari Amerika Serikat kepada Israel mulai diberikan pada Minggu 8 Oktober 2023. Amerika Serikat juga telah memerintahkan pemindahan kelompok penyerang kapal induk lebih dekat ke Israel, termasuk kapal induk Ford dan juga kapal-kapal yang mendukungnya.
Warga Israel tampak berbondong-bondong ingin melarikan diri dari negaranya seusai Hamas mulai menyerang negara tersebut pada Sabtu 7 Oktober. Melihat itu, Hamas pun tak memberikan kesempatan warga Israel untuk kabur. Militan Palestina tersebut langsung menyerang Bandara Internasional Ben Gurion Israel di Tel Aviv pada Minggu 8 Oktober. Sirine di bandara itu pun terus meraung-raung menandakan tanda bahaya di wilayah tersebut. Dalam video yang beredar, tampak bandara Ben Gurion dipenuhi oleh warga Israel yang secara mendadak ingin meninggalkan negaranya. Namun wilayah tersebut pun tak luput dari serangan Hamas hingga membuat penerbangan harus ditunda. Tampak banyak dari warga Israel yang terlihat melayangkan protes kepada petugas bandara. Raut wajah kepanikan tampak terlihat di wajah mereka. Sementara itu, penyerangan di bandara yang diklaim sebagai bandara teraman di dunia itu dikonfirmasi oleh sayap militer Hamas Brigade Izzeddin Al-Qassam. Menurutnya, serangan tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Brigade Al-Quds juga mengatakan dalam pengumumannya bahwa Tel Aviv dan Ashkelon menjadi sasaran roket. Sementara itu, militer Israel mengumumkan sirine telah dibunyikan di wilayah tengah negara itu, termasuk Greater Tel Aviv. Pasukan Israel menguasai wilayah Gaza melakukan penyerangan terhadap kelompok Hamas. Israel bahkan mendeklarasikan bahwa pihaknya memblokade total jalur Gaza pada Senin 9 Oktober. Dalam sebuah video menunjukkan wilayah Gaza dihujani rudal Israel di berbagai titik. Akibat rudal tersebut, gedung-gedung tinggi luluh lantak. Asap tebal akibat ledakan bercampur debu membumbung tinggi menyesaki langit Gaza. Rudal Israel tampak ditembakkan hanya dalam kurun waktu yang tak lama. Dilansir dari Al Jazeera, sejak Israel melakukan penyerangan di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober, lebih dari 73.000 warga Palestina mengungsi. Mereka meninggalkan rumah dan berlindung di sekolah-sekolah Badan Pengungsian PBB. Hal itu dikonfirmasi oleh Adnan Abu Hasna, juru bicara media Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat. Adnan mengatakan bahwa orang-orang berdatangan karena wilayahnya menghadapi pengeboman udara secara terus-menerus. Warga di jalur Gaza mengungsi di 64 sekolah dan di berbagai tempat pengungsian lainnya. Tempat-tempat tersebut dipilih warga untuk berlindung karena dinilai menjadi wilayah paling aman sebab terafiliasi dengan PBB. Hamas akhirnya menunjukkan senjata canggihnya yang digunakan untuk menyerang Israel secara mendadak pada Sabtu 7 Oktober, di mana serangan itu membuat Iron Dome yang selama ini dibangga-banggakan Israel mampu ditembus oleh pasukan Hamas. Ternyata senjata tersebut merupakan buatan sendiri dari warga Palestina. Dalam video yang beredar, tampak seorang militan Palestina memasang peluru di senjata tersebut. Kemudian terlihat senjata canggih itu dioperasikan secara digital. Tampak peluru itu pun melayang di udara dan menghantam wilayah Israel. Dalam keterangan video itu dijelaskan bahwa senjata itu menjadi sistem pertahanan nomor 1 buatan sendiri. Diketahui dalam serangannya pada Sabtu lalu, Hamas meluncurkan ribuan roket ke Israel. Sontak penyerangan secara mendadak itu pun mengejutkan dunia. Hingga kini, akibat serangan tersebut sudah ada lebih dari 700 warga Israel yang tewas. Selain itu, beberapa wilayah di Israel juga tampak porak-poranda akibat serangan dadakan Hamas tersebut. Seusai Hamas menyerang, Israel juga melayangkan serangan balik ke Palestina, di mana mereka menyerang Gaza tanpa ampun dan meratakan bangunan di sana. Lebanon, di Mesir wal Jazair wal Maghrib al-Arabi, في باكستان وماليزيا وإندونيسيا وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي ابدأوا بالزحف اليوم الآن وليس غدا نحو فلسطين ولا تجعلوا Indonesia pun diminta untuk membebaskan Masjid Aqsa yang berada di kota tua Yerusalem. Adapun masjid tersebut kerap menjadi pusaran konflik antara Israel dan Palestina. Video tersebut diunggah ulang oleh salah satu akun Twitter
Fakri pada Sabtu 7 Oktober. Adapun video berdurasi 10 menit itu menunjukkan Komandan Tertinggi Brigade Al-Qassam Muhammad Al-Daif sedang berbicara. Sayangnya video itu tak memperlihatkan secara jelas wajah Muhammad Al-Daif. Dalam bayang siluetnya, Muhammad Al-Daif menyebut beberapa negara di Asia Tenggara dan seluruh Islam termasuk Indonesia. Ia meminta agar ada pembebasan untuk Masjid Aqsa. Perlu diketahui masjid yang berada di Yerusalem ini kerap menjadi serbuan pasukan Israel. Sementara Brigade Al-Qassam merupakan sayap militer Hamas yang berperan dalam serangan Israel pada 7 Oktober. Terlebih peristiwa ini menjadi pertama kalinya Hamas menyerang Israel dari darat dan udara. كل القوى العربية والإسلامية لكنس هذا الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا. يا أهلنا في الأردن ولبنان، في مصر والجزائر والمغرب العربي، في باكستان وماليزيا وأندونيسيا، وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي. ابدأوا بالزحف اليوم الآن وليس غدا نحو فلسطين. Serangan besar-besaran yang dilakukan Hamas ke Israel mendorong kelompok lain untuk memberikan dukungan ke Palestina. Salah satunya ialah pasukan Hizbullah yang berasal dari Lebanon. Keduanya merupakan musuh besar Israel. Sama-sama menjadi musuh besar Israel, lantas apa perbedaan Hamas dan Hizbullah? Hamas adalah kelompok terbesar di antara kelompok Muslim Palestina lainnya. Nama Hamas sendiri merupakan akronim bahasa Arab yang jika diterjemahkan bermakna Gerakan Perlawanan Islam. Kelompok itu berdiri pada tahun 1987 pada permulaan Intifada Palestina pertama melawan pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Mereka membuat piagam-piagam pendirian yang berkomitmen menghancurkan Israel. Sementara Hizbullah adalah partai politik dan kelompok militan Muslim Syiah yang berbasis di Lebanon yang terbentuk pada tahun 1982. Organisasi ini memiliki tujuan untuk melawan Israel dan mencari dukungan dari Republik Islam Iran. Sejauh ini Hizbullah sudah melakukan serangan terhadap Israel berkali-kali, yaitu diantaranya perang 33 hari. Perang tersebut dipicu oleh pengambil alihan senjata dan membebaskan 2 milisinya yang ditangkap oleh Hizbullah. Kelompok pejuang Islam di Palestina, Hamas, memberikan reaksi keras terhadap keputusan Amerika Serikat yang mengirimkan bantuan kapal induk untuk Israel. Menurut juru bicara Hamas, Hazam Qassam, bantuan tersebut akan sia-sia. Pasalnya Israel akan tetap loyo, sedangkan Palestina tetap tidak akan takut. Dilansir dari tribunnews.com, kapal induk dari Amerika Serikat itu rencananya akan digunakan untuk mengangkut jet tempur sebagai bentuk dukungan terhadap Israel. Namun menurut Hazam Qassam, upaya Amerika Serikat itu adalah upaya sia-sia untuk mengangkat semangat tempur pasukan Israel. Pasalnya jatuhnya mental tentara Israel merujuk pada serangan terkoordinasi Hamas, di mana serangan tersebut membuat jatuh banyak korban beserta ditangkapnya sejumlah perwira militer. Sebaliknya, aksi Amerika Serikat mengirimkan kapal induk juga tidak akan membuat takut para pejuang perlawanan Palestina. Sebagai informasi, bantuan keamanan dari Amerika Serikat kepada Israel mulai diberikan pada Minggu 8 Oktober 2023. Amerika Serikat juga telah memerintahkan pemindahan kelompok penyerang kapal induk lebih dekat ke Israel, termasuk kapal induk Ford dan juga kapal-kapal yang mendukungnya. Warga Israel tampak berbondong-bondong ingin melarikan diri dari negaranya seusai Hamas mulai menyerang negara tersebut pada Sabtu 7 Oktober. Melihat itu, Hamas pun tak memberikan kesempatan warga Israel untuk kabur. Militan Palestina tersebut langsung menyerang Bandara Internasional Ben Gurion Israel di Tel Aviv pada Minggu 8 Oktober. Sirine di bandara itu pun terus meraung-raung menandakan tanda bahaya di wilayah tersebut. Dalam video yang beredar, tampak bandara Ben Gurion dipenuhi oleh warga Israel yang secara mendadak ingin meninggalkan negaranya. Namun wilayah tersebut pun tak luput dari serangan Hamas hingga membuat penerbangan harus ditunda. Tampak banyak dari warga Israel yang terlihat melayangkan protes kepada petugas bandara. Raut wajah kepanikan tampak terlihat di wajah mereka.
Sementara itu, penyerangan di bandara yang diklaim sebagai bandara teraman di dunia itu dikonfirmasi oleh sayap militer Hamas Brigade Izzeddin Al-Qassam. Menurutnya, serangan tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Brigade Al-Quds juga mengatakan dalam pengumumannya bahwa Tel Aviv dan Ashkelon menjadi sasaran roket. Sementara itu, militer Israel mengumumkan sirine telah dibunyikan di wilayah tengah negara itu, termasuk Greater Tel Aviv. Ben Gurion.